Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar. Tes, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul pada malam hari ini meskipun susah untuk mengaksesnya, dan mungkin ada teman-teman dari teman-teman yang lainnya yang masih sampai sekarang susah mengakses. Semoga nanti saya tanyakan lah gimana ininya sistemnya. Semoga kelas berikutnya tidak ada hambatan lagi gitu. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, takutnya mbak-mbaknya kemalaman, dan sekarang udah 1 jam pelajaran berlalu hanya menunggu teman-teman yang masuk, yang susah masuk gitu ya. Oke. Pekan lalu itu kita telah mengadakan UTS gitu ya. Ada yang sudah mengumpulkan ada yang sudah mengumpulkan UTS-nya, dan sepertinya sih ada yang belum mengumpulkan juga gitu. Ya sudahlah, saya mencoba pada malam hari ini kita membahas bersama-sama, diskusi sama-sama jawaban dari UTS-nya kita. Saya upload dulu ya soalnya. Nah ini kita bahas sama-sama. Nanti insya Allah saya belum memeriksa satu-satu, cuman baru bisa membalas email dari kalian-kalian. Jadi nanti insya Allah saya kirimkan balasan ininya gitu, koreksinya setiap masing-masing dari kalian. Oke. Iya, ada yang sebagian yang ngumpulin, ada yang belum. Oh, ada yang belum ngerjain nih. Berarti kita nggak bisa bahas gitu ya. Oke deh, nggak usah. Pekan depan aja gitu kita bahasnya ya. Jadi saya mohon yang belum mengumpulkan paling lambat ya, kan sebenarnya sampai hari Minggu, mungkin paling lambat hari Rabu gitu bisa mengumpulkan kembali. Oke, kalau gitu kita lanjut saja pada materi malam hari ini ya. Kita lanjut saja materi kita pada malam hari ini mengenai judulnya sih ini, warga negara yang baik. Proses menjadi warga negara yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat teks prosedural. Oh iya, jadi prosedur itu berhubungan dengan tata cara, kata Mbak Dewi. Benar sekali. Mbak Bintang? Oh iya, Mbak Wina juga tadi ngubungin saya sih. Gak bisa masuk ya. Semoga minggu depan masih bisa masuk. Atau kelas ekonomi insya Allah masih.
bisa masuk. Wiziknya udah nggak bandel lagi gitu. Indosuara enggak kebetulan. Teman-teman pada hadir semua ya? Iya nih. Apa nih ya? Saya di tengah soalnya. Mungkin kalau main ke Taipei disempatkan lah hadir di sana. Cuma ada Bapak. Pak, oh iya, yang Pak Pak siapa ya? Guru matematika ya atau guru. Oh, Pak Riona, guru bahasa Inggris kalau nggak salah. Pak Andri, iya. Mereka semua tinggalnya di Taipei. Jadi mungkin lebih ini. Insya Allah semoga kita berjodoh, ketemu gitu nanti suatu hari nanti. Oke, kita lanjut ya. Apa yang dijelaskan oleh Mbak Dewi itu terkait dengan prosedur itu ya benar sekali. Jadi erat hubungannya dengan aturan atau tata cara gitu. Misal kita masak Indomie pun ada tata caranya, ada langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkah, nah itu istilah-istilah tersebut sangat terkait dengan teks prosedur ini. Jadi apa pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi panduan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Nah, biasanya misal kita bikin kopi, bikin ada 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 langkah-langkahnya dalam menyediakan kopi. Gitu. Tidak serta merta pengen kopi langsung jadi. Ada langkah-langkahnya dulu dilakukan sehingga bisa menghasilkan kopi yang sesuai dengan yang atau misalnya kayak yang sesuai dengan dibungkusnya atau kita mau bikin kopi cappuccino disesuaikan dengan tata cara pembuatan kopi cappuccino tersebut. Buat Indomie misalnya ada tata caranya dulu gitu, nggak langsung jadi langsung bisa dimakan, tapi harus ada langkah-langkah dulu untuk menyediakannya. Oh iya, malam Mbak Desti. Alhamdulillah ya bisa nembus. Oke. Nah, kemudian uh, jadi secara simpelnya teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau step-step yang simple ya, kalimat-kalimat yang masih simple. Ada juga istilahnya namanya teks prosedur kompleks. Apa itu? Adalah teks yang menerangkan setiap panduan langkah-langkah dijabarkan dalam bentuk paragraf dan tidak hanya sebatas poin-poin penting saja. Jadi perbedaannya nih, secara simpelnya teks prosedur itu cuman bisa berisi hanya langkah-langkah saja, yang instruksinya pun langsung mengarah ke instruksi ya, mengarah ke perintah gitu. Sedangkan kalau prosedur kompleks ini tidak hanya perintah-perintah yang simpel saja, tapi di setiap perintahnya itu ada penjelasan lebih
spesifik lagi, lebih jelas lagi terkait dengan langkah yang kita lakukan, seperti itu. Nah, di sini ini kita lihat ada teks, contoh teks di sini ya. Nah, di sini judulnya apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang. Jadi teks ini menceritakan hal-hal yang terkait proses penilangan dan apa saja yang harus dilakukan. Teman-teman, untuk meramaikan kelasnya, ayo kita baca sama-sama. Mungkin dimulai dari Mbak Bintang, bisa nggak? Mbak Bintang, Mbak Maya, Mbak Dewi, Mbak Nona, Mbak Atun, Mbak Desti, Mbak Afu. Beberapa dari kalian membaca, ada 6 teks. Yang bisa membaca atau nggak ada halangan untuk membaca, boleh ngacung. Saya nyalain mic-nya. Waalaikumsalam, Mbak Afu. Oke, Mbak Bintang dulu ya, teks pertama. Nanti Mbak Desti kita coba nyalain. Oh ya, sinyalnya hilang ya. Padahal di sini yang hijau loh. Mbak Bintang gimana? Iya, iya bener Mbak Afu. Tadi teman-temannya pada ngeluhin ya, hal yang sama. Oke, Mbak Bintang udah nyambung nih. Monggo Mbak Bintang dibaca paragraf pertama. Oke, makasih Mbak Bintang. Mbak Bintang suaranya ini ya, berat-berat seksi gitu. Oke, Mbak Mbak Maya bisa baca? Saya coba dulu nyalain punyanya Mbak Desti ya. Oke, next nanti Mbak Maya. Kita coba Mbak Desti dulu. Halo Mbak Desti. Halo Mbak. Teman-teman bisa dengar suaranya Mbak Desti? Kalau saya sih jauh banget ngedengerin suaranya. Nggak dengar katanya Mbak Desti. Udah pakai headset Mbak? Ini udah pakai headset. Halo Mbak Desti? Iya itu. Halo?
Mbak Desti, jauh ya. Oh iya, nggak, teman-temannya pada nggak bisa dengar. Oke, kita kasih kesempatan yang teman-teman lain dulu ya. Tadi nggak dengar. Nggak dengar. Belum nyambung, Mbak. Masih ini, masih muter-muter. Jaringannya ini kali ya. Mbak Maya gimana jaringannya? Oh, hijau. Kenapa nggak mau nyambung? Wait, belum bayar. Iya, nggak mau nyambung nih. Kita coba ke Mbak Dewi dulu ya. Mbak Dewi bisa baca? Kita coba ke Mbak Dewi. Lah, kok Mbak Dewi juga nggak bisa ya? Oh gitu. Lah, semua kok nggak bisa ini. Coba Mbak Atun ya. Mbak Afu sekarang nggak bisa tuh. Oh, iya mungkin karena harus apa? Loginnya pakai ini apa? Email gitu ya. Jadi mungkin satu akun doang yang bisa. Saya juga kurang paham dengan sistem ini. Lah, kenapa pada nggak bisa semua ya? Oke, alhamdulillah. Halo Mbak Atun. Ya, boleh Mbak baca paragraf 2. Oh, gak jelas ya? Ada. Digedein. Sekarang gimana nih? Wait. uh,
Aduh, kenapa tiba-tiba gini? Gimana? Coba. Oh, nggak jelas ya. Ini mentok nih, Mbak. Oh, berarti saya salah geser. Gini. Oke. Oh, nggak jelas. Oh. Oke, oke. Nanti. Iya, 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 halaman 41 ya, Mbak. Nomor 2. Halo? Iya, nomor 2. Modulnya halaman 41. Oh, modulnya halaman 56. Hmm, 56, 57. Iya, iya, ya, sok. Nanti, Mbak, dihukumnya nggak dihukum sih, maksudnya bacanya yang 2 dengan 3 aja. Paragraf 2 dan 3. Ya. Halaman 40, 41. Kalau halaman bukunya halaman 40 dan 41. Oh iya. Halaman 56. Oh gitu. Ke kiri. Ke kirinya Mbak ya berarti. Ini udah mentok. Kalau kayak gini, kalau kayak gini Mbak, tapi udah mentok juga. Ya udah. Iya, iya, nanti ya, teman-teman yang lain aja ya. Kasihan banget. Oh iya, iya, benar-benar. Oke, kasihan banget nih. Mbak, siapa lagi yang bisa nih ya? Mbak Dewi ya? Banyak cobaan ya malam ini. Mbak Dewi juga nggak bisa nyambung ini. Mbak Nana bisa baca? Oke. Mbak Dewinya juga susah dihubungin nih, nggak bisa nyambung mikrofonnya. Mbak Atun maksudnya udah bisa baca?
Coba ke Mbak Nona dulu. Oke. Halo Mbak Nona. Oke, ini Mbak Nona lanjut. Nanti Mbak Atun ya. Monggo Pak dibaca paragraf kedua. Ya. Oke, iya makasih Mbak Nona. Makasih Mbak Nona. Oke, kita coba ke Mbak Atunnya lagi nih. Halo Mbak Atun. Ya, monggo dibaca. Ya, dengar. Baca paragraf 3. Iya. Oke, makasih Mbak. Ya, Mbak Maya ya coba ya. Masih susah nih kayak Mbak Dewi. Oke, karena masih pada susah ya. Nyambungnya mungkin Mbak Nona dan Mbak Atun ya gantian bacanya. Mbak Atun boleh Mbak Nona boleh baca paragraf 4 dan 5. Saya nyalain ya. Halo Mbak, monggo Mbak paragraf 4 dan 5. Iya. Belok. Oke, makasih Mbak Nana. Mbak Atun ya menutup bacaan ini. Halo Mbak. Mbak Atun? Ya boleh Mbak. Ya, baca prosedur terakhir. Ya, jelas. Ya.
Oke, makasih Mbak Tun ya. Tadi ya, mengenai prosedur tilang. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Nah, kita lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini menjelaskan menceritakan pernyataan umum gitu. Pernyataan umum maksudnya sama halnya dengan teks laporan gitu ya. Ceritanya itu di paragraf pertama menjelaskan mengenai hal-hal atau ketika kita ditilang apa yang harus dilakukan. Jadi pengantarnya, pembukaan. Kemudian paragraf 2 sampai paragraf 6 itu menjelaskan langkah-langkahnya. Kita lihat nih ada di ciri-cirinya prosedural itu ada strukturnya atau ada langkah-langkah step-stepnya di dalam teks ini gitu ya. Pertama itu ada kata pertama. Jadi menunjukkan ini mengindikasikan bahwa ini adalah langkah pertama yang dilakukan atau tindakan pertama yang dilakukan. Ini stepnya, step pertama kenali petugas. Terus yang kedua, pahami kesalahan Anda. Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Keempat, jangan serahkan kendaraan atau STNK. Dan begitu saja. Kemudian terakhir, terima atau tolak tuduhan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa teks ini menunjukkan di sini tuh teks prosedur kompleks. Kenapa demikian? Karena di sini tidak hanya menjelaskan step-stepnya dengan ringkas atau sederhana, tetapi dia menjelaskan lebih detail, lebih dipanjangkan seperti itu. Ada kayak bentuk cerita di awal itu sudah ada pernyataan umum atau pembukaan di mana menjelaskan mengenai di Indonesia banyak pengendara kendaraan bermotor. Terus biasanya pengendara banyak melakukan pelanggaran. Kemudian ketika melakukan ketika kita ditilang ternyata ada prosedurnya, prosedur penilangannya, sehingga di paragraf selanjutnya itu dijelaskanlah prosedur dalam proses penilangan itu. Kemudian kita lihat paragraf selanjutnya, langkah pertama itu. Langkah pertamanya kenali si petugas. Bisa saja kita menulis pertama kenali si petugas. Yang kedua, pahami kesalahan Anda. Bisa seperti itu. Itu namanya teks prosedur sederhana. Tetapi di dalam teks ini, di sini dijelaskan pertama kenali si petugas. Dilengkapi lagi dengan penjelasan, yaitu cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang menilang. Berarti orang yang ditilang itu terlebih dahulu memeriksa atau mengenali petugas yang menilangnya, apakah ini benar-benar petugas, apakah abal-abal gitu petugasnya. Terus kenapa yang ditilang itu harus melakukan prosedur ini, karena bisa jadi ada penyelewengan, entah itu misalnya polisi gadungan atau yang ditilang pun bisa menuntut jika misalnya dalam proses penilangan itu ada yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi identitas si
polisi itu sangat penting jika suatu waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Kemudian yang kedua, pahami kesalahan Anda. Nah, dijelaskan di sini dengan kalimat penjelas, yaitu yang korban yang ditilang harus berusaha menanyakan kesalahan apa yang dilakukan sehingga dia bisa ditilang. Jadi bisa sebagai referensi jika misalnya setelah proses penyelewengan ini kejadian ini tidak akan terulang gitu, bisa jadi pelajarannya si yang ditilang gitu. Kemudian teks yang ketiga atau langkah ketiga adalah pastikan tuduhan pelanggaran. Nah ini biasanya kan lampu merah misalnya kita terobos dan kita tidak sadar, itu kita harus merecek apakah saya benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak gitu dengan langkah ini. Dan yang keempat, jangan serahkan kendaraan atau STNK. Nah ini nih, ternyata prosedurnya itu polisi sebenarnya tidak berhak menyita STNK dan kendaraan yang kita punya gitu ya. Yang polisi bisa tahan itu adalah SIM. Jadi ini perlu diperhatikan orang-orang yang ditilang gitu. Kemudian yang kelima, setelah ada istilah terima atau tolak tuduhan. Oh, nah, di sini ada pembagian lagi nih. Ketika misalnya yang ditilang menerima, oh iya, oke, menerima kesalahannya dan ditilang, ternyata ada tata caranya lagi. Ketika dia menerima, dia harus bersedia mentandatangani surat bukti pelanggaran. Kemudian menandatangani dan ada istilahnya surat bukti penyerahan kendaraan, surat bukti tilang gitu. Kemudian bayar denda. Jika misalnya yang ditilang keberatan, saya tidak merasa melakukan itu. Oh, ternyata ada prosedurnya lagi, yaitu menolak tuduhan. Ketika keberatan, disampaikan dengan sopan ya. Terus polisinya akan memberi surat bukti pelanggaran berwarna merah sebagai undangan untuk menghadiri sidang. Jadi kalau kita keberatan diproses melalui sidang yang sidangnya bisa memakan waktu 5-12 hari. Kemudian menunggulah proses sidang itu apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Jadi ternyata saya juga baru tahu nih, kita bisa mengajukan keberatan, kemudian kita bakalan mengikuti sidang itu gitu ya. Yang biasanya yang terjadi di TKP, Anda ditilang gitu aja, damai Pak, damai, diproses di situ. Dan ternyata tuh ada sebenarnya ada gitu proses yang bisa menerima tuduhan dan kemudian membayar dendanya. Bayar dendanya pun
ada alamat yang dituju gitu, rekening yang dituju, atau gimana lah prosedurnya. Tapi yang biasa kita lihat di lapangan tidak seperti itu gitu ya. Teman-teman udah ada atau pernah mengalami ini nggak sih, kejadian ini ditilang di Indo ya? Di sini mungkin aturannya beda. Mbak Bintang, Mbak Maya, Mbak Atun, Mbak Desti, Mbak Nona, Mbak Dewi, Mbak Afu, gimana nih? Ada yang pernah atau punya pengalaman kena tilang nggak? Atau pernah lihat orang ditilang gitu? Gimana biasanya kejadian lapangan? Sama nggak dengan teks prosedur ini? Oh, Mbak Bintang, Mbak Maya bilangnya sama. Ada yang enggak. Letak perbedaannya Mbak Dewi di mana? Kalau saya sih dulunya pernah melihat orang ditilang, dan biasanya sih nggak pakai helm. Kasus yang biasa itu nggak pakai helm, atau lupa bawa SIM atau STNK. Kemudian yaitu yang paling banyak kasus sih lupa bawa helm dan lupa bawa STNK. Biasanya di situ ya langsung deal-dealan aja gitu, ngasih uang dan nego sedikit, ngasih uang. Tapi ternyata emang ada prosedur untuk itu, membayar denda, dan sebenarnya tuh diatur dendanya itu langsung masuk ke kasnya si Polantas mungkin. Tapi yang pengalaman saya sih nggak tahu ya, walau alam itu masuk ke kasnya Polantasnya sendiri atau kas pribadinya si Pak Polisinya, walau alam. Oh, STNK-nya diminta. Oh iya, tadi ya. Jadi kalau misalnya ditilang, jangan serahkan kendaraan atau STNK, benar sekali. Yang biasa terjadi adalah seperti mungkin kasusnya Mbak Dewi, STNK-nya ya diminta ditahan, atau diminta sebagai untuk mencocokkan apakah ini benar kendaraan kita atau tidak. Ditahankah STNK-nya, Mbak? Iya sih, benar. Jadi kalau kita ditilang, dihadang, terus STNK mana gitu ya. Iya, 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 iya. Iya, benar, benar. Mbak Bintang sama berarti prosedurnya. Berarti Polantas yang di daerah Mbak Bintang baiklah, sesuai dengan prosedur yang sudah dikeluarkan dari kepolisian.
Jadi ya ini pengetahuan kita lagi ya, kalau misalnya ditilang ternyata ada prosedurnya kayak seperti ini, sebagai informasi tambahan buat kita. Nah, di sini kita bisa lihat ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks ini. Nah, pertanyaan pertama, teks tersebut biasanya ditemukan di mana? Di kantor kepolisian, pos-pos polisi polantas ya, polisi lalu lintas, dan mungkin ketika kita ditilang si polisinya ngasih ini loh prosedur seperti itu kali ya. Kemudian ditujukan kepada siapakah teks seperti ini? Kepada pengendara mobil dan motor. Terus apa tujuan teks ini? Sebagai himbauan kepada masyarakat agar waspada dan ketika ditilang ternyata ada prosedurnya gitu. Terus apa yang diterima dari polisi jika menerima tuduhan pelanggaran? Yang masih ingat dengan teksnya? Tadi apa? Surat tilang ya. Surat tilang. Kemudian bayar denda di mana tempatnya? Jadi di dalam teks ini bayar dendanya itu di bank ya, ternyata bukan langsung ke Pak polisinya tapi di bank. Jadi surat tilangnya itu berupa pengantar, ada alamat rekening yang dituju, dan kita bisa membayar dendanya ke rekening yang bersangkutan. Iya, biasanya kalau yang kejadian di TKP, jadi emang di tempat kejadian gitu ya, dan yang terima bukan bank tapi si bapak polisinya. Makanya disinilah mungkin letak perbedaan teks yang berupa himbauan di sini sumbernya dari Samsat dan kepolisian, tapi ternyata ininya apa? Faktanya berbeda-beda gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika menolak tuduhan pelanggaran? Yaitu tadi, ketika menolak ada prosedur lagi, mengajukan keberatan, dan keberatan itu akan diproses melalui persidangan. Oke. Tadi udah dijawab ya, bagaimana dan mengapa penting mengenali nama dan pangkat petugas. Jika misalnya ada kejadian yang di luar dugaan, kita bisa melapor dan waspadalah terhadap sesuatu yang terjadi nantinya gitu. Nah, di dalam teks prosedur itu, iya benar sekali, bisa membedakan antara polisi gadungan dan polisi yang sebenarnya. Oke, kemudian di dalam teks prosedur itu
kita sering menemukan atau teks ini tuh identik dengan kalimat perintah ya. Kalimat perintah ini biasanya dikenal dengan kalimat imperatif. Ternyata kalimat perintah itu ada bagiannya lagi, ada fungsinya. Bisa dibedakan menjadi kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interogatif. Nah, kalimat imperatif di sini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya yang kayak tadi ya, kenali si petugas, pahami kesalahan Anda. Jadi meminta orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalimat deklaratif itu sendiri adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kita bisa lihat contohnya, pengendara yang kena tilang mengenali petugas yang memberikan tilang. Nah, ini pernyataan, jadi informasi untuk yang membacanya. Pengendara memastikan tuduhan pelanggaran. Pengendara memahami kesalahan. Dan selanjutnya. Terus yang kalimat perintah lainnya yaitu kalimat interogatif. Kalimat ini berisi pertanyaan. Fungsinya untuk memperoleh informasi tentang sesuatu. Contohnya, apakah Anda mengenali petugas? Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat ini sangat erat kaitannya dengan teks prosedural. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ingin membuat teks prosedur, bisa menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Nah, hal-hal yang ini ya, yang biasanya ada di teks prosedur. Pertama itu tujuan. Jadi struktur dari teks prosedur. Pertama itu ada tujuannya, kemudian langkah-langkah yang melakukan menuju tujuan tersebut. Nah, sesuai dengan tadi contohnya, di sini tujuannya adalah kita bisa lihat di paragraf pertama yang isinya berikut ini hal yang Anda perhatikan ketika ditilang. Dengan memperhatikan hal ini ketika melakukan pelanggaran, Anda tidak akan dirugikan dan akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan. Ini tujuannya. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai tujuannya itu tadi ada 5 langkah, yaitu langkah pertama, langkah kedua, dan langkah terakhir yaitu langkah kelima. Oh,